Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan implementasi dari teori part ini. Ini adalah PowerPoint yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi pastikan banget kalian menonton video tersebut karena di part implementasi ini saya tidak akan lagi menjelaskan secara detail apa itu, bagaimana cara kalkulasinya, bagaimana cara setting misalnya burden, apa itu saturasi. Saya tidak akan menjelaskan itu lagi di implementasi ini. Sekarang kita akan move on ke PPT kita yang ini. Jadi bagaimana sekarang kita mendesain power system protection, jadi city design, dan output tujuan kita adalah bagaimana kita mendesain ya, suatu sistem dengan city di dalamnya. Kemudian bagaimana cara kita menganalisa saturasi dari city tersebut seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Tak bosan-bosan saya ingatkan lagi, please tonton dulu sebelum kalian nonton video ini. Oke, ini studi case yang baru. Studi case-nya gini, install sebuah AC source. Jadi ada sebuah tegangan, sumber tegangan 0,2 kV atau 200 volt. Kemudian install CT dengan rasio 100/5. Artinya ada 100 current di apa ya? Bentar. Ada 100 eh, ampere current di primer dan 5 ampere current di sekunder. Set agar berdensity tidak melebihi 10 volt ampere. City tersebut memiliki kelas 5P10. Analisa bagaimana City bekerja dengan arus yang sama dengan arus nominalnya dan simulasikan saat fault. Variasikan nilai City karakteristiknya untuk melihat respon saturasi City tersebut. Oke, kalian tonton ini dulu, kalian pahami, cerna dulu, lalu kita akan mencoba simulasikan. Oke, ini adalah tampilan awal Simulink. Kalau saya sudah menjelaskan bagaimana cara download Simulink, implementasi Simulink di part 1 sampai part 5 video seri Simulink ini. Oke, langsung saja kita eksekusi perintahnya. Jadi kita memiliki AC voltage source. Oke, kita klik 2 kali lalu klik search AC voltage source. Oke, di AC voltage source ini kita setting. Hmm. Jadi tegangannya adalah 200 ya. Lalu ini peak amplitude artinya tegangan secara apa ya? Tegangan puncaknya. Berarti kita harus kalikan dengan 1,41. Ya enggak? Karena akar 2 itu sekitar 1,41. Lalu di sini frekuensinya 50 Hz. And then kita akan langsung saja CT, sorry, satu rebel namanya, satu rebel transformer. Agak ngelag ya, sebentar, sebentar. Oke, kita tunggu dulu. Kenapa search-nya lama ya? Nah, ini dia. Ini adalah satu Rabel transformer. Tapi ini punya 3 winding, sedangkan kita cuma butuh 2 winding saja. Lalu kita klik, kita uncheck 3 winding transformer. Oke. Lalu kita Ctrl R untuk rotate. Nah, sekarang kita mau sambungkan. Apakah sambung sini benar nggak? Benar nggak gini? Ini masih kurang benar karena di sini sisi positifnya di sini. Oleh karena itu, ini harus disambungkan ke sini. Tapi kalau seperti itu buruk ya kondisinya apa tampilannya. Lalu kita pergi ke format, lalu kita mirror. Oke, sambungkan ke sini. And then kita akan sambungkan dia ke line, fill section line, and then kita klik, lalu line-nya 1 kilometer saja, 50 apa. Tapi ini panjangnya, it just depend on you lah.
Kemudian kita akan pasang beban RLC paralel ini, paralel RLC load kita sambungkan. Ingat positif ke ketemu positif, lalu negatifnya kita grounding. Oke, sini juga kita groundnya. Oke, lihat setting bebannya. Bebannya, di sini apa kata perintah soalnya? Nah, analisa bagaimana CT bekerja dengan arus yang sama dengan arus nominalnya. Nah, arus nominalnya kan di sini 100 ya, 100 per 5 nih. Ada 100 ampere di sisi primer, 5 ampere di sisi sekunder. Maka, sebentar. Maka untuk setting berapa arus yang mengalir, singkat saja ya. Singkat saja kita pakai rumus sederhana ini. P sama dengan V dikali I. Di mana P-nya berapa? Berapa load-nya? V-nya kan 200 tuh. I-nya 100. Maka P ini haruslah 2 dikali 10 pangkat 4. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Tapi daripada kalian nggak paham ya, ini nominal footage-nya tadi 250 Hz. And then di sininya 20 E4 2 E4 seperti yang kita sudah hitung ini. Oke, ini kita nolkan saja ya. Kita tidak butuhkan reaktif dulu. And then we apply. Oke. Sekarang kita setting burden-nya. Burden-nya. Burden itu apa? Burden itu adalah total impedance yang tersambung pada secondary side branch. Tadi load, sekarang branch. Nah, ingat ya, resistansi total impedance. Jadi kita eh, pakai R saja lah, R. Nah, berapa R ini? Sekarang kalau kita refer dari video yang saya jelaskan di previous video seperti ini. Nah, untuk berdaun VA-nya I sekunder kuadrat dikali ZB. Untuk mencari berapa Z-nya, berarti burden dibagi I kuadrat. Burdennya berapa? Di soal adalah 10. Burden 10 dibagi I kuadrat. I-nya, I sekundernya 5. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 0,5 ya dong. 0,5. Berarti di sini let's say 0,5. Der. Sekarang sudah berubah. Sampai sini mari kita cek terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita harus install Power GUI. Apa itu Power GUI? Please tonton video saya part 1 yang seri Simulink. Lalu solvernya kita cari eh, discrete saja. Oke, dan lalu kita cari eh, kita kasih nama ini dulu, misalnya City. Oh ini aja, Burdan. Burdan. Nanti saya nanti saya akan jelaskan video ini sampai kita tiba pada kesimpulan ini eh, satu rate apa enggak, saturasi apa enggak. Ini load. Oh ini aja line pilihan section. Jadi kita cari di sini multimeter. Nah, cara menggunakan multimeter juga telah saya sampaikan di video part 1 seri Simulink. Oke, sekarang kita klik dulu apa yang mau di measure. Di measure kita kasih branch and voltage current here. Di sini kita set measurementnya and then apply. Lalu kita pilih di sini kita call ya. Sekarang IS, I burden. Sebentar. Kok nggak ada nih? Oke ini I burden. Oh, sebentar. Ini sudah aku call nggak ya? Oh, ini belum.
All voltage. Oke, jadi di soalnya ini kan gini, di soalnya nih, uh, analisa lah Siti bekerja dengan gimana ya, arus nominalnya dan simulasikan saat fault. Oke, jadi di video saya sebelumnya, di part one di sini, kita akan membandingkan arus yang mengalir di sisi primer dan arus yang mengalir di sisi sekunder. Oke, ini yang sekundernya, sekunder, kemudian kita bandingkan dengan I burden. Nah, kan burden di sekunder. Di line itu adalah di sisi primernya. Oke, nanti ini kita akan bandingkan. Sehingga tibalah kita nanti pada kesimpulan saturasi apa enggak. Oke, di sini kita akan coba ini tiga second lah ya. Oke, oke. Ini kita split dulu, split bill. Kita apa ya? Potong, kita bagi pakai Dimax, di multiplexer namanya bahasa Dimax. Oke. Oh, ini belum kita setting ya. Sorry. Sorry. Nah, di sini nominal power and frekuensinya, nah di soal tuh 10 VA. Kemudian ini 50 Hertz. Nah, sekarang kalau arus yang mengalir di sisi primer 100 dan sekunder 5, berapa tegangan di sisi primer, berapa tegangan di sisi sekundernya? Nah, di sini simpelnya, biar cepatnya, kita balik karena 100 di sisi primer arusnya. Nah, berarti kita bisa balik saja 100 per 5. Awalnya kan 100 per 5 untuk arusnya. Kalau dia kita cari tegangannya, balik saja. Loh kok gitu, King? Kok begitu? Ini kita cari di sini, saya akan tunjukkan ideal transformer formula. Nah, ini VP dikali V sini. Ini adalah materi kelas 12 semester 2. Oke, ini. Jadi kebalikannya. Jadi kebalikannya. Ini misalnya I1 ini adalah I primer, I2 I sekunder. Kan perbandingannya ini 100 per 5. Simpelnya untuk mencari I2 per I1, berapa winding sama voltage primer dan voltage sekundernya, balik saja. Balik saja ini 100 per 5 ini. Seperti itu. Itu cara gampangnya. Paham nggak? Paham dong? Oke, 100 per 5 seperti ini. Nah, ini saturation karakteristiknya ini. Ini yang kita akan mainkan nanti di akhir. Kemudian core loss resistance dan initial flux saya sudah menjelaskannya di video saya sebelumnya. Tontonlah itu apa kenapa seperti ini. Oke, lalu kita lanjut lagi. Oke, and then we simulate again. Nah, ini sudah 100 lebih tegangannya. Oke, ini sudah agak 5 koma lah. Tapi ini udah sesuai, ini kan arus kan, ini udah hampir sesuai lah sama apa yang kita mau 100 per 5 dan kalkulasi yang telah kita lakukan tadi. Tapi aku pengen biar gampang dianalisa, kita RMS saja lah, RMS. RMS 50 Hz, zero, deng. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti ini. Oke, ini I bagian primer, I bagian sekunder. Oke, oke ya, aman ya.
SQRT coba. SQRT 2 square root 2. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat perbandingan rasionya. Kenapa perbandingan rasio? Lihat ini. Di bagian akurasi sini. Berarti seberapa mirip arus di sekunder dengan arus sebenarnya primer setelah dikalikan rasio. Rasionya kan tadi 20 ya, karena 100 bagi 5. Kita sekarang kita buat rasionya di sini. Berarti kita bagi dia, divide, divide ini, oke, sebelah sini dan sebelah sini, lalu scoop. Oke, harusnya ini 20. Nah, ini sekitar 22,7 ya, 23 lah ya. 22,7 rasionya. Berarti ada penyelewengan, penyimpangan sebesar 2,7 dari yang kita kalkulasikan. Sekarang mari kita hitung errornya. Kan rumus error adalah measure yang dihitung, yang diukur, dikurang yang sebenarnya, dibagi yang sebenarnya, dikalikan 100. Ya, dong. Masa ini kalau nggak paham rumus itu keterlaluan ya. Jadi sum itu operasi penyumahan pengurangan. Oke, kita ganti di sini jadi negatif. Artinya dikurang. Dikurang dengan apa? Dikurang dengan 20. Karena kan rasionya 20. Konstan, and we set here 20. There. Lalu kita bagi dengan 20. Gain 1/20. Hanya dikali 1/20. Dan tuh, gimana nih? Hmm. Udah dikalikan 100. Gain itu 100. Gain itu artinya kali ya. Dikali 1/20 dikali dengan 100. Der. Scoop. Oke, kita lihat errornya berapa. Nah, tapi kalian ngerti nggak sih apa yang barusan saya lakukan ini? Kan gini, rumus error gitu. Rumus error. Nah, rumus error kan seperti ini lah. Measure dikurang real dibagi real. Jadi yang di ketika yang kita dapatkan dikurang dengan targetnya, realnya berapa? Realnya kan kita 20 dibagi dengan 20 dikali 100. Sehingga errornya berapa nih? Kita dapatkan errornya deng 13,6%. Jadi errornya tuh 13,6%. Kita panjangin deh ini simulasinya jadi 7 gitu loh. Oke. Nah, ini 13,6%. Errornya ini 13,6%. Artinya kalau kita refer pada teori apa case kita di mana 5p10 artinya maksimum dia 5 error, berarti ini udah apa ya? Ini udah nggak memenuhi violate. Ya ini sudah violate, sudah rusak situnya. Kenapa? Ada banyak sekali variabel yang masih belum kita setting dengan benar. Yang salah satu yang terpenting adalah part ini, part karakteristik ini. Inilah yang saya jelaskan di video saya sebelumnya tadi. Oke, lihat ya. Misalnya saya besarkan nilai ini, misalnya 7 gitu. Apa yang tadi? Tadi kan 13% ya errornya. Lihat errornya sekarang. Sekarang nilainya sudah turun jadi 8.
apa yang barusan terjadi teman-teman sekalian? Nah, apa yang barusan terjadi? Please nonton dulu video saya yang part ini ya. Kalau kalian gak nonton mah, jadi makanya saya buat dua video karena memang agak susah untuk memahaminya dan kita jelaskan secara secara apa sambil simulasi sambil jelaskan gitu agak susah. Jadi ini adalah kurva yang dibentuk oleh city karakteristik tersebut. Yang saya ganti tadi adalah bagian sini saturate regionnya. Jadi kalau begini, ada apa tuh saturasi saya sudah jelaskan di bagian sini nih. Tapi saya nggak jelaskan di sini agar kalian nonton aja. Jadi ada kurva di sini. Set. Nah, yang saya set tadi adalah di part sini, ketinggian garis ini. Jadi ini bagian linear, linear, terus bagian unsaturated. Nah, ini bagian saturasinya seperti ini. Jadi kalau saya besarin variabel tadi itu, misalnya 1,75, jadi dia agak seperti ini nanti. Nah, jadi dia lebih linear gitu teman-teman daripada daripada yang seperti ini. Kan awalnya gini tadi. Nah, seperti ini. Jadi karakteristik tersebut mempengaruhi daerah linearnya. Ini sangat harus diperhatikan ketika kita simulasi. Sekarang coba kita setting lagi, kita ini 0,7, kita akan besarkan jadi 1,9 misalnya. Tentu dia regionnya, region di sini dia dia tidak langsung datar seperti ini, tidak seperti ini, tapi dia seperti ini. Nah, seperti ini. Lebih apa ya? Daerah linearnya tuh lebih panjang daripada part yang sebelumnya. Kita kita simulasikan. Ini pasti turun tadi 8 sekarang 6. Inilah apa? Fungsi dari city karakteristik tersebut. Paham dong? Masa nggak paham? Nah, sekarang di video sebelumnya itu saya sudah jelaskan lagi apa yang mempengaruhi dia seperti itu. Salah satunya kalau arus di bagian sini misalnya terlalu besar arus di sini, maka errornya di sini akan semakin besar. Nah, let's say kita simulasikan fault. Fault ini ada gangguan, ada petir der. Saat petir, arus yang arus eh, yang dirasakan I nominalnya itu 20 kali sampai 50 kali I nominalnya. Nah, ini kita sambungkan ke sini der gitu, petir ya. Lalu kita lihat sih kita setting petirnya ini terjadi di detik ke 3 sampai detik ke 5. Oke, dari detik 3 ke detik ke 5 kita lihat berapa errornya di detik 3 ke 5 ini. Nah, errornya naik menjadi 12 sini. Hampir menyentuh, ya udah menyentuh 12 errornya ketika terjadi, ketika harusnya nambah. Maka validlah apa yang saya jelaskan tadi. Nah, ini penyebab saturasi ada burden yang besar, arus primer yang besar, desain inti yang kecil. Nah, yang kita simulasikan barusan adalah arus primer yang besar dan desain inti yang kecil. Artinya, apa maksudnya dari saturasi? Jadi, kalau semakin tinggi errornya, pembacaan antara sekunder dan primer eh korespon terhadap apa bahasa Inggris korespon ya? eh, terhadap rasionya tadi 20 100/5, semakin tinggi errornya maka dia semakin saturasi. Enter the eh, saturasi region. Ada banyak tuh yang penyebabnya yaitu satu inti, kedua ada arus gangguan. Let's say sekarang arus gangguannya, nah kita simulasikannya jangan fault deh karena fault udah pasti besar. Let's say ya, di part sini kita akan tambahkan gangguan secara tiba-tiba, menambahkan beban secara tiba-tiba. Ini
pakai breaker, pakai breaker. Nah, breaker ini jangan jangan eksternal. Eksternal artinya triggernya dari luar. Lihat sih ya, kita mau simulasikan dari detik pertama sampai detik kelima itu keempat lah ya. Keempat itu eh, terjadi penambahan beban itu. Jadi breaker ini akan close di detik satu dan open lagi di detik keempat. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian kita kasih bebannya seperti ini. Otomatis ya, karena rumus V sama dengan I kali R, kalau R-nya besar, maka tegangannya juga besar. Karena tegangan besar, karena tegangan besar, nah saya sudah jelaskan kenapa tegangan besar di bagian sekunder menyebabkan CT. Ya, lagi-lagi tonton saat nonton videoku. Lalu kita simulasikan, let's see di sini kita kasih 10 pangkat 5 lah, 20 pangkat 5. Dan apa yang terjadi? Apakah R-nya bertambah? Of course bertambah di detik satu ke detik 4. Nah, dia bertambah dari 6 tadi 6, sekian jadi 9, sekian. Jadi apa yang mau saya tekankan, what something that I want to emphasize, apa yang saya sampaikan di video saya yang pertama dan simulasi yang saya lakukan barusan adalah valid. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat dan tolonglah di subscribe, masa nggak mau subscribe akun apa ya yang sebermanfaat ini. Dan kalau kalian kursus ini bisa bayar ratusan ribu ya, tapi kayak ini gratis dan saya akan upload setiap minggunya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time. Bye bye.